Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan sentra yang sangat besar, yaitu sentra pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, ya. Iya. Salah satunya kelompok usaha Mandiri Mulia Usaha, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang membuat pakan secara mandiri untuk pemenuhan pakan bagi para pembudidaya ikan di kolam yang tersebar di seluruh desa. Pembuatan pakan mandiri ini dilakukan warga guna mencukupi kebutuhan pakan di desa mereka. Terlebih harga pakan yang cukup mahal di pasaran. Untuk pengadaan bahan baku, sebagian besar ada di lokasi, tetapi dalam jumlah besar, bahan baku pakan ini tidak mencukupi, sehingga perlu mencari hingga keluar Provinsi Sumatera Selatan, seperti pemenuhan bahan baku ikan asin yang dipasok dari Jawa Barat. Pencarian bahan baku ini juga terkendala cuaca. Pembuatan pakan mandiri ini dapat menghemat biaya sampai 60%. Sedangkan proses pembuatan pakan merupakan campuran ikan asin sampai 1 ton dan dedak 1 ton. Untuk menghemat biaya dalam pembuatan pakan ikan sendiri, perlu dimodifikasi atau mencari alternatif lain dengan campuran lainnya. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan usaha pembuatan pakan mandiri ini.
Yang pertama sekali untuk bikin pakan itu kan kita menghemat biaya. Kalau kita beli pakan buatan itu hampir persentasenya sekitar 60%-an. Kita bisa menghemat biaya kan. Menghemat biaya Iya, sekitar 60%-an. Tapi belum ditambah biaya produksi dia. Selain bahan baku kadang-kadang tuh ya cuaca tidak mendukung, itu bisa juga tuh sudah tempat kami kayaknya lagi ini sempraut, ini belum maksimal. Iya. Pak, dengan adanya pakan mandiri, mungkin keuntungan yang didapat dari petani ikan ini seperti apa, Pak? Ya kita itu bisa melihat hasilnya itu setelah kita panen. Panen itu nanti kadang-kadang tuh tidak mesti. Kadang waktu panen itu harga ikan itu sedang turun itu kadang-kadang ya kalau bahasa kami dapat upah keringat aja. Tapi kalau waktu panen kadang-kadang tuh ada pernah terjadi itu harga ikan naik. Nah itu tuh kita mendapat keuntungan yang lebih baik. Proses pembuatan pakan, seluruh bahan dicampur dari dedak ikan asin, tatul, dan bahan lainnya diaduk menjadi satu. Kemudian ditutup atau disekam atau difermentasi. Kemudian baru digiling. Untuk menggilingnya memakan waktu sampai 2 jam. Dan sampai menjadi pakan membutuhkan waktu selama 2 hari. Pakan yang dihasilkan berkualitas dengan ketahanan pakan itu sendiri sampai 1 minggu. Prosesnya yang pertama kita aduk dulu itu pakan, dikumpulkan jadi satu dari dedak, ikan asin, katul, terus ditambah bungil kedelai, juga simulasi tetes tebu itu. Terus diproses, diaduk jadi satu, terus itu ditutup, disekam biar tumbuh itu jamur. Nah itu baru digiling, difermentasi baru digiling. Biasanya pembuatan pakannya membutuhkan waktu berapa lama? Lama juga, biasanya itu ya kami ngilingnya sekitar 2 jam. Dari pertama sampai sehari itu sampai 2 jam lebih. Berarti dari pembuatan pakan sampai ke hasil jadi sekitar 2 hari apa gimana? Oh ya, sampai 2 hari 3 hari baru digiling. Terus Ya. Kualitas pakan yang kita buat ini gimana untuk dibandingkan dengan pakan yang kita beli di pasaran? Bedanya di mana? Bedanya kita tuh lebih lebih Proteinnya tinggi atau mutunya lebih bagus? mutunya perbandingannya lebih bagus, lebih ngirit berapa persen itu. Kalau pakan-pakan di luar kan berapa per kilonya, Pak? Per kilonya itu sekitar berapa ya? 10.000, 11.000. Kalau kita ini perbandingannya sekitar 6.000, 7.000. Pak, ketahanan pakan kita ini ada waktu batas ketahanan nggak, Pak? Itu kan mungkin berapa ton itu langsung dikasihkan ke ikan itu enggak kan, Pak? Ada ketahanan batas waktu maksimalnya, Pak? Enggak. Ada sekitar seminggu. Kalau 1 minggu sudah nggak bagus lagi. Iya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah,
Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Gerakan Pakan Mandiri Gerpari menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi pembiayaan pakan dalam usaha budidaya ikan. Oleh karena itu, KKP terus mendorong penggunaan pakan mandiri bagi pembudidaya di Indonesia. Sing akeh sisan tak tinggal kono. Sudah. Pakan mandiri sangat membantu pembudidaya ikan, khususnya pembudidaya skala kecil di Indonesia. Karena, seperti yang diketahui, biaya untuk pembelian pakan cukup tinggi, yaitu 60% hingga 70% dari biaya produksi. Kehadiran pakan mandiri bagi pembudidaya ikan memberikan efek positif, karena menambah keuntungan pembudidaya hingga 2-3 kali lipatnya, atau tumbuh pada kisaran 4 hingga Rp5.000 per kilogram hasil produksi. Penggunaan pakan mandiri ini mampu menekan biaya produksi budidaya minimal 30%.
copot. Pendampingan pembudidaya ikan sudah dilakukan selama ini dan berjalan baik. Untuk pembuatan pakan, ketersediaan bahan baku pakan seperti katal sampai 50 ton, dedak 30 ton, dan tetes tebu 200 liter. Serta bahan lainnya dengan hasil ikan 90.000 ekor atau 42 ton dengan harga 15.000 per kilogramnya. Ini di atas bumi. Baunya tak kayak tahu. Melalui pendampingan kepada kelompok mulia usaha, kualitas pakan sudah hampir mendekati pakan buatan pabrik dengan harga produksi terjangkau. Untuk kelompok mulia usaha mendapatkan keuntungan jauh lebih besar jika dibandingkan menggunakan pakan yang dijual di pasaran. Para pembudidaya ini dapat mengantongi Rp3.000 per kilogram setiap ikan yang dijual di pasaran. Pendampingan kita untuk pakan, bagaimana pakan itu kualitasnya minimal mendekati kualitas pabrik dengan harga produksi yang terjangkau. Untuk kelompok ini harga produksinya setelah dihitung-hitung dari mulai bahan baku, BBM dan tenaga kerja jatuh di angka sekitar 6.000 per kilo. Untuk FCR di ikan sekitar angka 2, jadi untuk menghasilkan 1 kilo ikan perlu biaya sekitar 12.000. Untuk harga jual di kelompok ini patinnya sekitar 15.000 per kilo, sehingga masih ada margin 3.000 per kilo untuk keuntungan dari usaha budidaya patin ini. Dari penyuluhan sendiri kami terus mendampingi kelompok bagaimana mencari sumber-sumber bahan baku yang terjangkau, karena sumber bahan baku ini untuk di Kabupaten Oki tidak selalu tersedia sepanjang tahun. Jadi kita terus mencari alternatif sumber-sumber bahan baku yang memiliki protein tinggi sebagai bahan ramuan pembuatan pakan. Kesulitan selama ini biasanya ketersediaan bahan baku pada waktu musim-musim tertentu, Bu. Misalkan untuk di wilayah Oki sedang tidak ada panen raya sehingga harus mengakses bahan baku di luar. Seperti tadi disampaikan untuk katul kadang kita ambil dari luar Oki seperti dari Palembang. Dan untuk bahan utama sumber protein yaitu ikan asin, kita juga di Oki biasa tetap cuma bisa mendatangkan dari daerah yang ada pesisir, yaitu dari Lampung atau dari Pulau Jawa. Nah, alhamdulillahnya dengan kapasitas pembelian yang banyak, 1 truk, selisihnya masih bisa masuk, sehingga nanti pada saat diolah jadi pakan masih bisa ekonomis nilainya. Jadi perbandingannya kalau pakan komersil buatan pabrik itu mencapai 10.000 sampai 15.000 per kilo, sedangkan pakan mandiri itu biayanya produksi dari bahan baku dan tenaga kerja juga bahan bakar hanya sekitar 6.000 angkanya, Bu. Sehingga walaupun nanti harga jual harga jual ikan tadi di angka 15.000 tetap untung bagi kelompok. Kalau pakai pakan pabrik sekarang sangat tipis sekali untuk keuntungannya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Melalui program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembuatan pakan mandiri harganya terjangkau. Kualitasnya bagus, sehingga pembudidaya semakin berdaya dan ekonomi mereka semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan animo pembudidaya untuk menggunakan pakan mandiri. Ada kenyang ikan. Dulu lagi. Kaget dulu. Nunggu di ngumpul. Ngumpul aja. Kaget. Nah, lepas itu. Dibakar ini. Kualitas pakan buatan sendiri tidak jauh berbeda dengan pakan pabrikan dan bisa menghemat biaya. Petani berharap pembuatan pakan mandiri ini akan terus ditingkatkan dengan membuat kualitas pakan yang lebih baik lagi. Kalau kualitasnya kalau dibandingkan dengan pabrikan itu nggak jauh beda. Soalnya kita bisa milih itu biaya panen itu agak ngirit, kita bisa uji coba. Nah, kita uji coba kemarin itu hasilnya memungkinkan. Dengan hasil pakan pabrikan lebih jauh dari ini, kita bisa ngirit. Nah, itu keunggulan pakan mandiri. Nah, misalnya bibit apa macam anu banyak dikitnya itu tergantung dari pakan kan. Tapi kita bisa ngirit dengan pakan pabrikan. Gimana untuk pakan mandiri ini? Apakah memang kita untuk produksinya kita lebih tingkatkan atau gimana nanti ke depannya? Oh, kalau buat pakan mandiri, insya Allah kita akan mengajukan lebih kualitasnya lebih bagus, Bu. Nah, itu. Kalau untuk yang lain belum lah. Campur tangan pemerintah melalui pihak terkait masih sangat dibutuhkan para petani di daerah ini karena harga ikan yang masih belum stabil serta pembuatan pakan yang masih tergantung kondisi cuaca. Melalui pembuatan pakan mandiri ini juga dapat membantu pemerintah dalam pengembangan budidaya ikan di seluruh Indonesia.
undian itu. Saat ini UPD Ditjen Perikanan Budidaya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan terus melakukan pendampingan bagi kelompok penerima program Gerpari, yaitu melalui pembelajaran cara pembuatan pakan ikan yang baik, mulai dari pengolahan bahan baku, memformulasikan pakan, pembuatan pakan, hingga cara pengemasan dan penyimpanan pakan. Sejalan dengan itu akan membantu pengembangan produksi pakan sekaligus mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan secara nasional.